Shalom keluarga damai yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Salmas 3 September 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita mohon pertolongannya sehingga kita dimampukan untuk memahami sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika pada kesempatan hari ini Tuhan masih menganugerahkan hidup. Kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Dosa begitu menarik dan menggoda sehingga menjauhkan kami dari Tuhan dan menyimpang dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, tuntunlah kami Tuhan melalui sabda-Mu sehingga hidup kami seirama dengan apa yang Engkau kehendaki. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini terambil dari surat Roma 2 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Roma 2 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman itu siang dan malam, terlebih bagi kita yang menjadi pelaku firman-Nya. Tahun 2015 silam kita sempat dikejutkan dengan berita dari negara tetangga. Seorang pendeta menggelapkan atau mengkorupsi uang gereja bernilai ratusan miliar yang kemudian membawanya bersama beberapa petinggi gereja lainnya merasakan dinginnya jeruji penjara. Kisah ini satu dari sekian banyak kisah yang kebetulan terekspos ke publik. Karena dia seorang pendeta atau hamba Tuhan, maka pemberitaan begitu menarik untuk diberitakan serta dibagikan. Bapak Ibu sekalian, jika kita boleh jujur, sebenarnya kita juga banyak menjumpai orang-orang dengan kasus yang sama seperti pendeta tersebut. Orang-orang tampak rajin menjalankan aktivitas kerohanian, rajin mengikuti PA dan persekutuan, rajin mengikuti ibadah di gereja, namun rupa-rupanya ibadahnya tidak seindah perilaku yang dinampakkan. Seorang teman juga mengisahkan ke saya yang mana dia mengeluhkan tentang orang tuanya. Dan dengan bahasa yang terus terang dia menceritakan kepada saya bahwa dia dulu membenci ayahnya dan hampir membenci Tuhan karena Tuhan mengambil ayahnya. Tidak lain sebabnya karena ayahnya dulu sangat sibuk di gereja, tidak pernah punya waktu untuk keluarganya, dan dia tidak pernah absen dalam kegiatan gereja. Bahkan ada satu momen di mana ibunya sakit dan mengalami demam yang tinggi. Namun ayahnya seolah tidak peduli, tetap meninggalkan mereka untuk mengikuti kegiatan di gereja. Teman saya ini dengan marah mengatakan ke saya, "Apakah ini cara Papa menafsirkan perintah Tuhan, kasihilah sesamamu, sedangkan keluarganya sendiri tidak dikasihinya?" Bapak Ibu, tentu bukan bagian kita untuk menilai dan menghakimi perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Namun kita mencoba memahami mengapa perilaku seperti ini bisa muncul dari orang-orang yang menurut hemat kita sangat dekat dengan Tuhan.
Bapak Ibu, jika kita membaca perikop Roma 2, kita memperoleh gambaran bahwa Paulus juga berhadapan dengan orang-orang yang mirip dengan cerita saya di awal. Ada banyak orang kala itu, khususnya dari kelompok Yahudi, memegang Taurat dengan begitu kuat. Mereka berpikir dengan jalan memegang Taurat, mereka bisa selamat dari hukuman Tuhan. Sehingga Taurat itu dipakai sebagai patokan apakah dia selamat atau tidak. Bukankah kita kerap berpikir dengan cara yang sama? Membaca firman Tuhan, mengakrabinya setiap hari, dan kita sudah merasa cukup, kita memiliki garansi surga. Tapi mari kita perhatikan satu nasihat Paulus di ayatnya ke-13. Bukan orang yang mendengar Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi mendengar Taurat, memegangnya sebagai pedoman hidup tidaklah cukup. Taurat itu harus diimplementasikan dalam kehidupan. Banyak orang yang memperlakukan firman Tuhan seperti orang-orang pada masa itu. Firman Tuhan didengar namun tidak dimanifestasikan dalam kehidupan. Firman Tuhan diterima sebatas pengetahuan kognitif yang memuaskan pikirannya. Orang merasa damai, dikuatkan, dihiburkan oleh firman Tuhan dan dipuaskan jiwanya. Namun sayangnya firman itu tidak sungguh diresapinya dalam hati dan dihidupi sehingga tidak mengubahkan perilaku. Tidak menginspirasinya menjadi pembawa damai. Tidak menginspirasinya menjadi orang yang peduli dan menguatkan sesamanya. Juga tidak mendorongnya berubah lebih baik. Bapak Ibu, ada banyak kesempatan kita untuk mendengar firman Tuhan melalui ibadah online, persekutuan doa online, melalui renungan harian yang membuat kita semakin kenal tentang apa yang Tuhan inginkan, tentang apa yang Tuhan sukai dan tidak sukai, juga tentang apa yang Tuhan ingin teladankan kepada kita. Menjadi tugas kita selanjutnya untuk menghidupi firman-Nya di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan sabda-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Biarlah firman-Mu melekat di hati kami, menjadi pengingat ketika kami berbuat serong, mendorong kami untuk hidup baik dan berkenan di hadapan. Jauhkanlah kami dari hukuman-Mu, melainkan dekatkanlah kami dengan cinta-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian sama kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga damai sekalian.